Selamat pagi pemirsa, selama 5 menit ke depan Anda akan bersama saya, Galuh Pratnyadewi, yang akan membahas berita aktual dan terpercaya mengenai cerita sejarah pada masa Orde Lama. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia adalah merujuk pada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Era Orde Lama yang berlangsung selama setidaknya 22 tahun ini merupakan istilah yang baru muncul ketika Indonesia memasuki masa Orde Baru. Dipimpin oleh Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selama memimpin Indonesia, Presiden Soekarno sudah menerapkan beberapa kebijakan, yaitu yang pertama adalah pembebasan Irian Barat dari Belanda. Pada 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan 3 komando rakyat atau Trikora yang berisi gagalkan pembentukan Papua, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat, bersiap untuk memobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan dikeluarkannya Trikora, maka Presiden Soekarno tidak lagi mengupayakan pembebasan Irian Barat secara diplomasi kepada Belanda. Indonesia sudah siap dengan segala risiko yang akan terjadi. Cara ini dilakukan Soekarno karena Belanda tidak mau membicarakan mengenai kedudukan Irian Barat. Akhirnya, pada 15 Agustus 1962, ditandatanganilah Perjanjian New York. Perjanjian New York adalah penyelenggara penentuan pendapat rakyat. Dalam perjanjian itu, rakyat Papua diminta memberi suara apakah ingin menjadi bagian dari Indonesia atau Belanda. Hasilnya, Irian Barat resmi menjadi bagian wilayah dari Indonesia pada 1963. Yang kedua yaitu Proyek Mercusuar. Proyek Mercusuar Soekarno adalah pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Proyek ini dibangun dengan tujuan agar dapat memfasilitasi Ganivo sebagai tandingan Olimpiade serta untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Dalam proyek Mercusuar, Soekarno melaksanakan 6 proyek yang ia bangun, yaitu ada Stadion GBK, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Monumen Selamat Datang, Monas, serta Gedung DPR atau MPR. Yang ketiga yaitu Nasakom. Nasakom adalah singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Konsep ini berlaku di Indonesia pada tahun 1959. Pada masa demokrasi terpimpin hingga era Orde Baru. Alasan Soekarno menggagas konsep Nasakom adalah sebagai upaya untuk menyatukan perbedaan ideologi politik. Setelah dibentuk, Nasakom mulai dikampanyekan hingga ke kancah internasional. Sayangnya, pada era Orde Lama, cukup banyak terjadi penyimpangan, aturan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Orde Lama mulai mengalami kekacauan setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September atau G30S pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. G30S adalah peristiwa pembunuhan terhadap 7 jenderal TNI. Tentara pun menuding PKI yang menjadi dalang di balik peristiwa tersebut. Para pemuda anti-komunisme pun kemudian melakukan unjuk rasa kepada Soekarno agar segera membubarkan PKI. Kondisi negara pun semakin ricuh karena aksi demonstrasi terus-menerus terjadi. Melihat situasi tersebut, Soeharto selaku menteri meminta Presiden Soekarno memberi surat perintah untuk mengatasi kekacauan. Kemudian dikeluarkanlah surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada 11 Maret 1966 yang ditandatangani oleh Soekarno. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan kian lama kian dikuasai oleh Soeharto. Pada akhirnya, masa jabatan Soekarno sebagai Presiden Indonesia selesai pada 22 Februari 1967, yang juga menandakan beralihnya era Orde Lama ke Orde Baru dengan dipimpin oleh Presiden Soeharto. Informasi tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Galuh Pratnyadewi, pamit undur diri dan sampai jumpa.